Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan rencana seleksi P3K di tahun 2024 ini. Jadi tentunya teman-teman sudah tahu lah ya, bahwa pemerintah di tahun 2024 ini kembali akan merekrut P3K. Dan kabarnya seleksi P3K pada tahun 2024 ini dikhususkan bagi para tenaga honorer. Bahkan Menteri Pan-RB sendiri, Bapak Abdullah Azwar Anas, menyampaikan bahwa seleksi atau tes kali ini hanya sebagai formalitas saja. Yang penting teman-teman honorer sudah terdata di BKN. Dan kali ini kembali ada informasi menarik berkaitan dengan hal tersebut ya. Jadi ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer agar mereka, para tenaga honorer ini bisa diangkat menjadi P3K, atau setidaknya tes hanya formalitas gitu ya. Jadi dua syarat tersebut nanti kita akan coba bagikan ya. Dan mungkin untuk lebih cepatnya, untuk mempersingkat waktu, kali ini kita akan coba lihat beritanya, dua syarat yang harus dipenuhi oleh honorer untuk bisa diangkat menjadi P3K. Langsung saja bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan dua syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh honorer untuk bisa diangkat menjadi P3K ya. Diberitakan oleh jatim.fifa.co.id. Judulnya dua syarat mutlak tenaga honorer untuk jadi P3K 2024 sesuai amanat Undang-Undang ASN. Kita coba bacakan ya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas hanya akan mengangkat tenaga honorer yang sukses memenuhi dua syarat ini untuk jadi P3K 2024. Diketahui, pemerintah akan segera melakukan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024. Pengangkatan menjadi P3K merupakan salah satu amanat yang resmi tercantum dalam Undang-Undang ASN 2023. Diketahui, pengangkatan P3K menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menangani penataan tenaga honorer. Namun, ternyata tidak semua tenaga honorer bisa diangkat menjadi P3K oleh Menpan-RB. Tenaga honorer baru bisa diangkat menjadi P3K jika telah sukses memenuhi syarat yang ditentukan. Menpan-RB dipastikan hanya akan mengangkat tenaga honorer yang telah memenuhi syarat tersebut. Berdasarkan Undang-Undang ASN 2023, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi P3K. Dan dua syarat tersebut adalah dua syarat yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi P3K adalah lolos verifikasi dan validasi data di PKN. Syarat tersebut resmi tercantum dalam Undang-Undang ASN 2023 Pasal 66. Berdasarkan Pasal 66 dalam Undang-Undang ASN 2023, penataan tenaga honorer dilakukan dengan verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Verifikasi data menjadi syarat utama yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi P3K oleh Menpan-RB. Tenaga honorer dipastikan harus terverifikasi datanya secara resmi di PKN. Kemudian, validasi data menjadi syarat kedua yang harus dipenuhi tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi P3K. Hal tersebut wajib dipenuhi karena untuk menyatakan bahwa data tenaga honorer sudah benar. Pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K merupakan salah satu mandat yang wajib diselesaikan menurut Undang-Undang ASN 2023. Berdasarkan Undang-Undang ASN 2023, pengangkatan tenaga honorer wajib diselesaikan paling lambat pada Desember 2024. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan dua syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi P3K di tahun 2024 ini. Yang pertama verifikasi dan yang kedua validasi gitu ya. Dan dua syarat ini juga sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dan semoga harapannya para tenaga honorer yang memang sudah terdata di PKN, data tersebut memang sudah terverifikasi dan tervalidasi sehingga mereka semua, para tenaga honorer ini, bisa semuanya diangkat menjadi P3K. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.